saya mencoba menjawab dengan dua sisi ya. Yang pertama, semuanya ini bumi Allah. Kita bisa beribadah, khususnya sholat ya, di mana saja, selama tempat tadi suci dari hadas, artinya suci, tempat yang suci gitu. Di mana saja bisa. Untuk laki-laki tentunya lebih afdal jikalau sholat di masjid berjamaah atau di musola, karena alhamdulillah kita hidup di negara yang sholatnya masjid tuh di mana-mana ada gitu, musola di mana-mana ada. Bahkan barangkali satu desa saja itu terdiri dari 2 sampai 3 musola. Bayangkan jikalau kita hidup di negara yang sangat jarang gitu, tempat ibadahnya sangat sulit. Nah, ini merupakan sebuah anugerah dari kita, bagi kita ya, bahwa kita punya tempat ibadah yang sangat beraneka ragam, sangat banyak ya. Nah, kemudian jadi kita masalah tempat ya, tempat itu intinya ini bumi Allah, selama kita bisa beribadah di tempat yang suci itu sah-sah saja ya. Tapi untuk laki-laki tentunya afdalnya itu adalah di masjid atau musola secara berjamaah, selama itu sholat wajib. Kemudian di sini ada lagi potensi pertanyaan, kenapa beribadah sholat di tempat lain? Karena kalau diperhatikan orang sekitarnya, sehingga dia terhalang dari orang-orang yang memperhatikan dia. Ini tergantung niatnya ya. Jadi bukan perkara tempat, juga tergantung niat kita. Niat kita sholat itu adalah untuk ridha Allah, bukan ridha manusia. Jadi kalau kita khusyuk, fokus gitu ya, fokus yang memang di tempat yang sesuai dengan ranah kita, dimanapun tempatnya, selama hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sah-sah saja. Kenapa terkadang kita merasa nggak nyaman atau mungkin lebih nyaman beribadah di tempat yang lain? Bisa jadi ada semacam kegelinciran hati kita dalam perkara niat. Barangkali berusaha ingin dipuji dan sebagainya ya. Jadi ini kita berusaha untuk membersihkan hati kita dan memurnikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya jikalau kita beribadah sholat untuk menjadi contoh ya. Misalkan kita punya adik ya, adik yang masih kecil, dan kita sholat diperhatikan oleh adik kita gitu. Itu bisa menjadi sebuah contoh agar adik kita itu bisa mencontoh hal-hal yang baik dari kita. Misalkan dalam hal gerakan sholat seperti apa, seperti jadi pengajaran lah buat lingkungan kita ya. Namun kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa sholat itu murni untuk menggapai ridha Allah, bukan ridha manusia ya. Perkara barangkali lebih nyaman di tempat lain atau lebih nyaman di tempat yang sepi ya, tanpa diperhatikan orang dan dia lebih khusyuk. Ini perkara bagaimana kita memaksimalkan potensi niat kita untuk menggapai kekhusyukan kita. Karena kalau dia fokus bahwa sholat ini untuk Allah, ridha Allah, ada ataupun tidak ada orang di sekitarnya, dia akan tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang perkara latihan, kita melatih. Karena biar bagaimanapun, kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, kalau kita sholat dari takbir ya, sholat dari gerakan pertama, kita niat gerakan pertama, kita khusyuk, di tengah-tengah barangkali kita melamun dan sebagainya, dan kita sadar, kembalikan lagi ke sholat. Kemudian kita sholat lagi, fokus, di tengah-tengah kita melamun lagi nih, kepikiran hutang lah, kepikiran apa gitu kan, di tengah-tengah sadar, kembalikan lagi. Jadi kita harus kembalikan dan kembalikan. Nah, seperti ini memang perkara latihan. Karena itu sholat yang satu bukan hanya langsung diawali dengan wudunya dulu, wudu yang tertib, wudunya yang sempurna, tempatnya suci
sebagainya, dan dia sholat fokus ya, fokus dalam menggapai ridha Allah. Baik, itu mungkin dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang pertama ilmu. Kita pelajari ilmunya dulu. Apa sih dampak yang akan kita dapatkan dalam berbuat maksiat? Apa kira-kira akibat yang kita dapatkan kalau kita berbuat maksiat dan sebagainya? Itu ilmu dulu kita pelajari. Itu sebagai efek cegah. Jadi ilmu ini penting ya kita pelajari. Yang kedua, kita harus menghindarkan diri kita dari lingkungan yang membuat kita bisa berbuat maksiat. Ya, hijrah lah kalau kita tetap di lingkungan itu, daripada kita terpengaruh, mau tidak mau kita harus hijrah ya. Jadi yang pertama pelajari, yang kedua hindari lingkungan atau mungkin hal-hal yang berpotensi membuat kita untuk berbuat maksiat tersebut. Yang ketiga, tiada hari selain kita ngecas iman kita lewat kajian. Sekarang alhamdulillah kita sangat mudah sekali dalam belajar ilmu agama. Kajian sangat banyak sekali ya. Kitab-kitab berhamburan ya di media-media sekarang. Bisa media-media bacaan, bahkan media-media video. Di YouTube itu sangat banyak kajian-kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab Minhajul Muslim ya, kitab-kitab ulama yang dan sebagainya. Kita belajar fikih bisa, belajar akidah bisa, belajar akhlak bisa dan sebagainya ya. Jadi itu ngecas iman kita, karena kalau kita dipenuhi waktu dengan ngecas iman terus, maka potensi berbuat maksiat itu semakin meredup. Tadi kalau timbangan tadi kan, kalau kita timbangan amal ibadah semakin meningkat, dosa semakin turun, maka lambat laun kita akan semakin menikmati ibadah kita, ngecas iman kita. Yang keempat, paksakan untuk istiqomah. Ya. Selalu istiqomah. Programkan. Bagaimana memprogramkannya? Bagaimana kita menjalani waktu kita dalam 24 jam. Bahkan para ulama itu terkadang mereka hal mubah saja dihindari. Ketika mereka lebih banyak menghabiskan waktu di hal yang mubah, mereka menghindari itu. Ya. Kenapa? Karena hal mubah itu seperti mengurangi umur mereka di hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita ya potensinya kita belajar ya, dan paksakan diri kita untuk istiqomah, untuk menjalani hari dengan amal ibadah dan sebagainya ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat jawabannya. Silahkan yang lain, moderator. Barakallahu fiikum. Ya, kita terkadang tergelincir ya menghibah orang lain atau mungkin ngomongin orang lain dan sebagainya, dan cara kita menebusnya insya Allah seperti ini. Jikalau dulu kita pernah membicarakan keburukan orang lain tersebut ke halayak ramai, ke teman-teman kita, maka cara menebusnya adalah insya Allah seperti ini ya. Kita membicarakan kebaikan orang yang kita gibahi itu ke halayak ramai. Jadi kalau dulu kita membicarakan keburukannya, kita menzalimi dia, kita balas dengan membicarakan kebaikan dia di halayak ramai. Insya Allah itu menjadi penebus dosa kita. Karena biar bagaimanapun ya, kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, kita bisa bertaubat. Tapi kalau kita ada urusan dengan orang lain dan kita belum bertaubat kepada orang ini, kita belum minta maaf kepada orang ini, wajib kita kejar ampunannya. Tidak ada salahnya kita minta maaf duluan. Bahkan itu sifat pahlawan sesungguhnya ya.
nggak ada salah kita minta maaf duluan. Yang penting kita tidak menyiapkan musuh di akhirat nanti. Jadi caranya menurut saya adalah, kalau dulu kita membicarakan keburukan orang, kita balas dengan membicarakan kebaikan-kebaikannya. Itu satu. Yang kedua, doakan orang yang telah kita gibahi ini. Doakan dia semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan moderator yang lain. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berbicara atau berperilaku yang ternyata menyakiti hati orang lain, tetapi dari kita sebenarnya tidak memiliki niat untuk menyakiti orang tersebut. Oke. Intinya gini ya, Muslim yang baik itu adalah Muslim yang menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kita berupaya untuk menjaga lisan kita. Lisan ini memang tidak bertulang ya, tapi potensi untuk menyakiti orang itu sangat terbuka luas. Ya, kita bagaimana caranya kita menjaga lisan kita. Bahkan apa yang menyebabkan seseorang itu ke neraka, salah satunya adalah tidak menjaga apa yang ada di dua rahangnya dan apa yang ada di dua pahanya gitu. Ya, intinya itu orang itu masuk neraka kebanyakan kenapa? Karena tidak menjaga lisan dan kemaluannya. Nah, inilah kita hati-hati sekali dalam menjaga lisan kita. Sekarang bukan cuma lisan. Zaman sekarang sudah berubah menjadi postingan-postingan. Postingan, story ya, dan sebagainya ya. Jadi kita hamburkan medsos kita hanya untuk hal-hal yang baik saja. Kalau nggak ada manfaat, nggak ada hal-hal positif, lebih baik kita nggak posting, lebih baik kita diam. Atau kita pikir-pikir dulu yang kita lepaskan postingan ini, yang kita sampaikan ini ada manfaatnya atau tidak, apakah menyakiti hati orang lain atau tidak, dan sebagainya ya. Nah, terkadang kita hidup di sebuah komunitas interaksi dengan karakter masing-masing. Bisa jadi kita berbicara hal ini tidak berniat menyakiti dia, tapi dia kena mental gitu. Kalau bahasa sekarang kena mental gitu ya. Nah, ini kita harus bisa melihat celah tadi. Kalau memang ada potensi seperti itu, ya tidak ada salahnya kita meminta maaf lebih dulu kepada yang bersangkutan. Tapi beda ya, beda. Terkadang ada seperti ini. Kita berbuat kebaikan, ngeposting dakwah misalnya. Ngeposting dakwah. Tapi ada yang tersakiti gitu. Ada seperti itu kan? Kita memberikan nasihat lewat grup WhatsApp atau mungkin lewat postingan dengan kata-kata firman Allah atau mungkin hadis Rasulullah. Ternyata ada yang tersakiti. Kenapa? Karena menganggap kita sok suci gitu, atau kita sok dakwah, sok apa gitu. Nah, itu beda lagi ya, beda lagi. Karena kita sedang berpotensi untuk memberikan kebaikan, tapi mungkin respon dari orang itu, ya kalau bahasa sekarang kan jangan ngomongin agama lah gitu, atau mungkin dia sakit hati ketika kita berdakwah lah gitu. Itu beda lagi ya. Itu adalah sebuah usaha kita, meskipun responnya dia tersakiti gitu. Padahal niat kita untuk memberikan kebaikan, untuk berdakwah, itu beda lagi ya.
Nah, beda kalau kita memang kita berbicara hal-hal yang tidak etis, tidak baik, dan kita bersikap kemudian orang tersakiti meskipun kita nggak niat. Nah, itulah kita harus minta maaf ya kepada orang yang bersangkutan. Karena memang sekarang ada orang yang dia anti nasihat, ada gitu ya. Diberi nasihat sakit hati, ada. Bahkan saya pernah punya teman ya, ketika dia ngeposting dakwah malah ditendang dari grup WhatsApp gitu. Pernah gitu. Kata mereka tuh jangan ngomongin agama di sini gitu, ditendang malah gitu. Nah, itulah perjuangan dakwah kita. Tapi memang cara nasihat itu juga ada caranya. Cara nasihat yang baik itu adalah dari hati ke hati. Karena kalau kita terkadang niat kita baik nih memberikan nasihat, tapi menasihati orang di keramaian. Misalkan ada perempuan yang belum berjilbab ya. Kemudian kita nasihati untuk berjilbab di keramaian orang. Maka seakan-akan kita mengatakan pada perempuan tadi bahwa perempuan itu pendosa di halayak orang ramai. Itu cara yang salah ya. Caranya yang salah, penyampaiannya yang salah. Beda halnya kalau kita barangkali ini perempuan dari hati ke hati gitu sama perempuan untuk mengajak dia untuk menutup aurat dari hati ke hati berdua-duaan, tidak di keramaian. Itu cara yang benar. Karena kalau kita menyampaikan itu di halayak ramai, maka seakan-akan seperti kita menganggap dia adalah pendosa, meskipun yang kita sampaikan itu untuk kebaikan, tinggal caranya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang ada potensi kita menyakiti hati orang, meskipun kita nggak niat, tidak ada salahnya kita harus meminta maaf. Itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Seperti itu. Silahkan yang lain.